Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di tema pembahasan keempat, yaitu perkara yang mengurangi keimanan. Ini hal yang sangat penting agar kita terus bisa mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan kita. Maka diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya kalian bisa mengetahui perkara yang mengurangi keimanan apa saja. Yang kedua, kalian menjauhi dan berhati-hati dari perkara yang dapat mengurangi keimanan. Kemudian juga kalian bisa membedakan antara perkara yang membatalkan keimanan dan perkara yang mengurangi keimanan. Ya, semuanya harus kita jauhi, kita harus berhati-hati padanya karena ini hal yang sangat membahayakan keimanan seorang mukmin. Nah, perkara yang mengurangi keimanan itu ada 5, sebutkan di sini ya. Yang pertama adalah syirik asghar, yang kedua adalah kufur asghar, yang ketiga adalah nifak asghar, yang keempat adalah bid'ah, yang kelima adalah dosa dan maksiat. Nah, kita akan bahas satu persatu di pelajaran kita. Kita langsung saja masuk di pelajaran 9, yaitu syirik asghar. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Ya, syirik asghar adalah semua perkara yang disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan syirik, tetapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Ya, jadi misalnya apa? Man halifa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, bersumpah dengan selain Allah itu disebut dalam hadis apa? Dengan sebutan syirik. Tetapi ini kesyirikan yang tidak mencapai derajat syirik besar. Maka hukum bersumpah dengan selain Allah itu dikatakan syirik kecil, syirik asghar. Nah, syirik kecil ini hukumnya adalah haram dan mengurangi keimanan. Ya. Kemudian syirik kecil ini merupakan perkara yang mengantarkan kepada syirik besar. Dan hati-hati anak-anakku yang saya muliakan, jangan tertipu dengan kata asghar, jangan tertipu dengan kata kecil. Oh, cuma syirik kecil aja kok, hanya kecil aja kok. Karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa beliau itu paling mengkhawatirkan syirik kecil ini menimpa para sahabat. Ya, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Illa ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Karena apa? Syirik kecil ini masuk mengancam kepada semua orang. Coba, para sahabat kan tidak mungkin menyembah patung, rukuk sujud kepada selain Allah, nggak mungkin. Tetapi syirik kecil, riya, ingin dipuji, ingin mendapatkan perkara duniawi, itu bisa menimpa siapapun. Maka ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita masuk tentang jenis atau macam-macam syirik kecil. Nah, ada yang namanya syirkun khafi. Ya, yang pertama, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik dalam niat dan keinginan. Ya,
Contohnya apa? Riya. Di mana seseorang itu mengerjakan amal soleh dan memperlihatkan amal itu kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Itu riya. Ya. Ini sebenarnya Rasul katakan tadi, ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Nah, riya. Ya. Kemudian yang kedua sum'ah, contohnya. Sum'ah itu memperdengarkan amalan, misalnya membaca Al-Quran, zikir, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia, dari orang mendengar. Nah, ini contohnya ada ya, 3 orang yang pertama masuk neraka. Padahal orang itu mati di medan jihad, mengajar dan belajar dan mengajar Al-Quran, menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kenapa mereka masuk neraka? Dimasukkan neraka karena niatnya salah. Semua itu ya, orang berjihad agar dikatakan pemberani, orang bersedekah menghabiskan untuk dipuji bahwa dia termasuk orang yang dermawan. Maka itu adalah sangat berbahaya sekali. Ya. Maka kita harus hati-hati. Nanti ada orang menginginkan amalannya dengan untuk mendapatkan duniawi. Ini lebih bahaya lagi. Kemudian ada syirik yang bentuknya ucapan-ucapan, ya, seperti bersumpah dengan selain Allah, kemudian menyamakan Allah dengan dalam makhluk seperti apa? Oh, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, aku udah celaka. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk dalam ucapan. Kemudian ada syirik kecil yang bentuknya perbuatan, seperti beranggapan sial dengan sesuatu. Oh, gara-gara burung ini, nah, aku celaka. Atau memakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu sebagai sebab keselamatan, sebab yang dengannya dia terhindar dari bahaya. Nah, makanya semua harus hati-hati ya. Ya, jadi kalau dengan ucapan ya, misalnya demi langit dan bumi, nah, itu sumpah dengan selain Allah kan, itu syirik kecil. Ya, atau tadi menyamakan, ya, kalau bukan karena Allah dan karena kamu, nah, itu syirik menyamakan. Kemudian obatnya apa untuk bisa terjaga dan terhindar dari syirik kecil? Satu, menguatkan keimanan, memperkuat pengagungan kepada Allah. Kemudian takut dari azabnya. Ya. Jadi kalau kita tahu Allah itu Maha Besar, bagaimana kita menyamakan Allah dengan makhluk? Ya, kita hendaknya yakin bahwa Allah mengetahui semua yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Sehingga dari itu kita akan meninggalkan niatan-niatan yang tidak baik. Kemudian melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya ketika kita sudah terjatuh dalam syirik kecil itu. Kemudian banyak beristighfar. Nah, kemudian di pembahasan terakhir, apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, pelakunya kafir. Kalau syirik kecil tidak, dia tetap seorang muslim, cuman berkurang keimanannya. Kemudian kalau mati tidak tobat, pelaku syirik besar itu kekal di neraka. Ini pelaku syirik kecil, dia seandainya masuk neraka tidak kekal di neraka. Kemudian yang ketiga, syirik besar itu membatalkan semua amal kebaikan yang pernah dilakukan. Adapun syirik kecil itu hanya membatalkan amalan yang terdapat padanya syirik kecil itu. Misalnya ada orang sedekah riya, maka ya sedekah itu aja yang batal. Beda dengan yang syirik besar kan, syirik besar batal semuanya. Orang sholat kok riya, ya sholatnya itu aja yang batal. Ya, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan menjaga kita sehingga bisa terhindar dari berbagai macam bentuk syirik kecil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.